Nama Ricky Kambuaya tiba-tiba dikaitkan dengan klub Eropa. Benarkah ini awal langkah besarnya ke panggung dunia? Sementara itu, Persija Jakarta tampil perkasa di laga tandang, menunjukkan mental juara yang sesungguhnya. Di sisi lain, perebutan gelar top skor semakin panas, dengan para striker saling sikut demi jadi yang terbaik musim ini. Presiden klub Dewa United, Ardian Satyanegara akhirnya buka suara. Dan pernyataannya langsung bikin publik sepak bola Indonesia heboh. Gelandang andalan mereka, Ricky Kambuaya, ternyata sedang dilirik serius oleh klub luar negeri. Bukan sekadar umur biasa, tapi tawaran yang disebut datang dari luar benua Asia. Ini bukan lagi level ASEAN, bukan juga sekadar Asia Timur atau Timur Tengah, tapi lintas benua. Dan dari sini, pertanyaannya langsung muncul di kepala banyak orang. Seberapa besar peluang Kambuaya benar-benar menembus Eropa? Dan klub mana yang sebenarnya sedang mengincarnya? Kalau kita mundur sedikit ke belakang, nama Ricky Kambuaya bukanlah sosok yang muncul tiba-tiba. Dia adalah representasi dari kerja keras, dari pemain yang mungkin dulu tidak banyak disorot, tapi perlahan membuktikan kualitasnya di level tertinggi sepak bola Indonesia. Mulai dikenal luas saat tampil luar biasa bersama Persebaya, lalu semakin matang di level klub hingga akhirnya menjadi bagian penting dari timnas Indonesia. Di tim nasional, Kambuaya punya karakter yang jarang dimiliki gelandang lain. Dia bukan hanya pekerja keras, tapi juga punya keberanian membawa bola, duel fisik kuat, dan mental bertarung yang tinggi. Gaya mainnya agresif, direct, dan penuh determinasi. Dan kualitas seperti inilah yang biasanya menarik perhatian klub luar negeri. Sekarang, kita masuk ke bagian paling menarik. Kenapa klub luar Asia tertarik pada Kambuaya? Ada beberapa kemungkinan yang cukup realistis. Pertama, dari segi profil permainan. Di sepak bola modern, banyak klub terutama di Eropa Timur, Skandinavia hingga liga-liga berkembang di Eropa mencari pemain dengan karakter pekerja keras, stamina tinggi, dan fleksibilitas posisi. Kambuaya cocok dengan profil ini. Dia bisa bermain sebagai gelandang box to box, bisa membantu bertahan tapi juga berani naik membantu serangan. Tipe pemain seperti ini sangat dibutuhkan di liga dengan intensitas tinggi. Kedua, faktor harga pasar. Jujur saja, dibanding pemain Eropa atau Amerika Latin, pemain Asia Tenggara masih tergolong underrated di pasar global. Artinya, klub luar negeri bisa mendapatkan pemain dengan kualitas bagus, tapi dengan harga yang relatif lebih murah. Dan ini menjadi strategi banyak klub, terutama yang tidak punya budget besar. Ketiga, faktor exposure sepak bola Indonesia yang mulai meningkat. Beberapa tahun terakhir, nama timnas Indonesia mulai dikenal di level Asia, apalagi setelah tampil kompetitif di berbagai ajang dan banyak pemain diaspora yang bermain di luar negeri. Efeknya, scout mulai melirik pemain lokal juga, dan Kambuaya termasuk salah satu yang paling menonjol. Sekarang, kita masuk ke spekulasi yang paling bikin penasaran. Klub mana yang kira-kira tertarik? Kalau melihat pola transfer pemain Asia Tenggara keluar benua, ada beberapa kemungkinan. Pertama, Liga Eropa Timur. Negara-negara seperti Polandia, Slovakia, atau Rumania sering menjadi pintu masuk bagi pemain dari Asia. Liga di sana kompetitif, tapi tidak seketat liga top seperti Inggris atau Spanyol. Dan mereka cukup terbuka dengan pemain asing dari negara berkembang. Kedua, Liga Skandinavia. Negara seperti Norwegia, Swedia, atau Denmark juga sering menjadi tempat berkembangnya pemain dari luar Eropa Barat. Gaya main di sana sangat mengandalkan fisik dan stamina, sesuatu yang sangat cocok dengan karakter Kambuaya. Ketiga, kemungkinan yang lebih out of the box. Liga di Amerika Selatan atau bahkan Amerika Utara. Memang jarang, tapi bukan tidak mungkin, karena beberapa klub di sana mulai melirik pasar Asia untuk memperluas brand dan mencari talenta unik. Tapi, apakah benar ini klub top Eropa? Kalau kita bicara top klub seperti tim-tim di Premier League, La Liga, atau Serie A, jawabannya kemungkinan besar belum ke arah sana. Bukan karena kualitas Kambuaya tidak cukup, tapi karena proses menuju level itu biasanya bertahap.
banyak pemain besar dunia juga memulai karir Eropa mereka dari klub kecil atau liga menengah sebelum akhirnya naik ke level tertinggi. Jadi, kalaupun Kambuaya benar-benar pindah ke Eropa, kemungkinan besar itu adalah langkah awal, langkah pembuka, langkah penting yang bisa menentukan masa depan karirnya. Dan disinilah keputusan besar akan diambil. Menurut pernyataan Ardian Satyanegara, pihak manajemen Dewa United bahkan belum membahas secara detail tawaran ini dengan Kambuaya. Artinya apa? Semua masih terbuka, belum ada keputusan final. Dan ini menarik, karena biasanya dalam situasi seperti ini, apakah ini hanya akan menjadi rumor yang berlalu, atau benar-benar menjadi transfer besar yang akan mengubah arah karier Kambuaya? Dan pertanyaan terakhir, kalau benar keluar negeri, menurut kamu Kambuaya paling cocok main di liga mana? Eropa Timur, Skandinavia, atau justru ada kejutan dari liga lain? Yang jelas, satu keputusan ini bisa menjadi titik balik besar, bukan hanya untuk Kambuaya, tapi juga untuk masa depan pemain Indonesia di panggung dunia. Perjalanan Persija Jakarta musim ini bukan tanpa rintangan. Bermain di hadapan ribuan supporter lawan, tekanan tanpa henti, atmosfer panas yang bisa menjatuhkan mental pemain. Namun, Persija justru tampil sebaliknya. Mereka bermain lebih lepas, lebih tajam, dan lebih efektif. Setiap laga tandang seperti panggung pembuktian. Bukan hanya soal menang, tapi tentang mental juara. Dan hasilnya, mereka kini menjadi tim dengan peraih poin tandang terbanyak di liga. Sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh. Namun Persija tidak sendirian. Di bawah mereka ada dua tim yang diam-diam juga tampil luar biasa. Yang pertama, Malut United. Tim ini mungkin tidak selalu jadi sorotan utama, tapi performa tandangnya sangat mengejutkan. Dengan koleksi poin yang sama, mereka membuktikan bahwa liga ini tidak hanya milik tim besar. Lalu ada Bali United FC, tim yang sudah dikenal dengan konsistensinya. Bali United kembali menunjukkan DNA mereka, stabil, taktis, dan sulit dikalahkan bahkan di kandang lawan. Kombinasi pengalaman dan kualitas membuat mereka tetap berada di jalur persaingan. Di posisi berikutnya, persaingan semakin panas. Ada Borneo FC yang terus menempel ketat. Tim ini dikenal dengan permainan agresif dan fisik kuat. Bermain tandang bukan masalah bagi mereka. Dan yang paling menarik, muncul nama PSIM Yogyakarta. Tim dengan sejarah panjang ini kembali menunjukkan taringnya. Dengan poin yang nyaris menyamai para pesaing, PSIM membuktikan bahwa mereka bukan sekedar pelengkap, mereka adalah ancaman serius. Kenapa laga tandang begitu penting musim ini? Jawabannya sederhana, tapi krusial, yaitu mental ditambah konsistensi sama dengan kandidat juara. Tim yang bisa menang di kandang sendiri itu biasa, tapi tim yang bisa menang di kandang lawan itu tanda mental juara sejatinya. Dan disinilah Persija unggul. Mereka tidak hanya bermain, mereka mengendalikan pertandingan bahkan di wilayah musuh. Persaingan kontribusi gol di Super League Indonesia musim ini benar-benar berada di level yang berbeda. Bukan hanya soal siapa yang paling banyak mencetak gol, tapi siapa yang paling berpengaruh dalam setiap momen krusial pertandingan. Di puncak daftar sementara, ada nama Mariano Peralta. Dengan total 21 kontribusi gol, Peralta tampil sebagai motor serangan yang sulit dihentikan. Ia bukan sekadar finisher, tapi juga kreator. Gol ada, assist juga ada, dan yang paling penting, konsistensi. Setiap pertandingan, Peralta seperti membawa ancaman nyata. Pergerakannya cerdas, penyelesaiannya dingin, dan visinya membuka ruang bagi rekan setimnya. Namun, tepat di belakangnya ada satu sosok yang tidak boleh diremehkan. Seorang veteran, seorang predator, dan seorang legenda yang belum selesai. Dia adalah David da Silva. Di usia 36 tahun, David da Silva justru membuktikan bahwa pengalaman adalah senjata paling mematikan. Dengan 20 kontribusi gol, ia hanya terpaut satu langkah dari Peralta. Satu momen, satu pertandingan, satu peluang saja bisa langsung mengubah puncak klasemen ini. Yang membuatnya luar biasa bukan hanya jumlah golnya, tapi bagaimana ia tetap konsisten di tengah tekanan fisik dan intensitas liga.